Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan kita untuk melakukan dosa, menghendaki kita melakukan dosa, maka kita pun berbuat dosa. Nah, barangkali di situ ada rahasia Allah, bahwa Allah mengingini agar kita tobat dari dosa itu, yang mana tobat itu yang membawa kita ke surga. Nah, ini rahasia dibalik kenapa Allah menghendaki kita melakukan dosa, menetapkan bahwa kita melakukan dosa. Nah, itu bisa terjadi, di dalam itu ada rahasia di mana Allah menjatuhkan kita dalam satu dosa, Allah menyuruh kita bertobat. Dengan tobat itu kita dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yudhnibu dzamba fayadkhulu bihil jannah." Ujar Nabi kita, ada seorang hamba, dia melakukan dosa. Dengan dosa itu dia masuk surga. Fayuqalu kaifa dzalik ya Rasulullah. Sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah, orang melakukan dosa, dengan dosa itu dia masuk surga? Qala Rasulullah SAW menjawab, yakunu nasba aini taiban minhu farra hatta yadkhulal jannah. Ujar Nabi, orang itu begitu berbuat dosa, maka dosa itu selalu terasa, selalu terlihat di hadapan matanya, dan dia tobat dari dosa itu, lari daripada dosa itu, akhirnya dia masuk surga. Para muhibbin rahimakumullah, jadi salah satu rahasia, salah satu hikmah kenapa Allah menjatuhkan seseorang hamba berbuat dosa, hikmahnya adalah bahwa barangkali Allah menghendaki hamba ini supaya bertobat, yang mana tobat itu yang mengantarkan dia ke dalam surga. Nah, makanya jangan disesali kalau Allah menetapkan kita melakukan dosa. Yang kita sesali itu adalah perbuatan kita, tingkah laku kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apalagi rahasianya bahwa Allah itu menetapkan kita ini untuk melakukan dosa, li'an la ya'jaba bi'amalihi, agar kita ini jangan ujub dengan amal kita, agar kita jangan merasa bersih diri. Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudznibu la khasyitu alaikum ma huwa akbar min dzalik al-ujubu al-ujubu." Ujar Nabi kita, andai kata kalian itu tidak melakukan dosa, ada yang aku takutkan yang lebih besar daripada itu, yaitu ujub dan ujub. Al-mu'jib bil a'mal huwa alladhi yusni nafsahu wa yuzakkiha wa yazunnu annahu indallah bimakan wa yansa ni'matallah alaih bitaufiq wa tamkin minha. Orang yang ujub dengan amal itu adalah orang yang memuji dirinya, orang yang merasa bersih dirinya, orang yang menyangka bahwa dia punya kedudukan di sisi Allah, orang yang lupa terhadap anugerah Allah. Nah, kalau kita nih kadang dijatuhkan Tuhan dalam satu dosa, taat saja kita perbuat, ibadah saja kita perbuat, ini satu saat dalam hati kita bisa timbul,
aku ini orang bersih, aku ini orang bersih, aku ini orang mulia. Nah, itu yang tidak diingini oleh Allah. Begitu dijatuhkan Allah ke dalam dosa, akhirnya dia sadar, oh ternyata diriku tidak bersih, ternyata diriku tidak punya kedudukan yang hebat di sisi Allah. Nah, perasaan-perasaan bahwa kita ini tidak bersih, perasaan bahwa kita ini hina di sisi Allah, itu merupakan taat yang sangat besar pahalanya, merupakan ibadah yang sangat agung nilainya, di mana kita merasakan bahwa kita orang yang hina di sisi Allah, kita orang yang tidak punya apa-apa di sisi Allah. Nah, itu bisa kita rasakan kalau kita melakukan perbuatan dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, mereka selalu husnuzan, baik sangka dengan Allah, walaupun mereka dalam keadaan berbuat dosa. Baik sangka apa? Yang pertama, baik sangka bahwa Allah akan mengampuni dosaku bila aku tobat kepada Allah. Yang kedua, baik sangka bahwa Allah menjatuhkan aku pada dosa ini adalah demi kebaikan diriku sendiri. Itu yang dimaksud kurang lebihnya dengan hikmah yang ke-49 ini. La ya'zumu dzambu 'indaka 'azamatan tasudduka an husnizzan billahi ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dosa-dosa yang kita perbuat, apapun dosanya, hendaknya dosa itu kita anggap sesuatu yang besar. Kita anggap dosa-dosa itu sesuatu yang besar, yang mendorong kita untuk segera kembali bertobat kepada Allah dan berbaik sangka bahwa tobat ini diterimanya. Jangan sampai kita membesar-besarkan dosa kita yang membawa kepada putus asa. Jangan sampai kita membesarkan dosa kita yang akhirnya kita melupakan anugerah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Contohnya, berzina itu dosa besar. Minum arak dosa besar. Riba dosa besar. Nah, kalau kita melakukan dosa-dosa besar itu, lalu kita beranggapan dosaku ini kada diampuni Tuhan lagi, dosaku ini kada diampuni Tuhan lagi, kebanyakan dosa sudah. Nah, anggapan seperti itu lebih besar dosanya dari zina itu sendiri, daripada minum arak itu sendiri, daripada riba itu sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau kita membesar-besarkan dosa tadi. Silahkan membesarkan dosa, dan itu disuruh selama kada membawa kepada putus asa, kada membawa kepada buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.